Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhania, NPMD 1E090003 dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit membahas dan mewawancarai teman-teman saya terkait penggunaan media sosial seperti sekarang pada masa pandemi. Nah, sebelum lanjut ke videonya, langkah lebih baiknya kita perkenalan dulu dengan teman-teman saya. Nah, sebelum saya memulai pertanyaan-pertanyaan, kita akan mulai dulu kepada mbaknya. Namanya siapa? Saya Karensi dari Universitas Bengkulu. Nama masnya siapa? Dan nama saya Lutfi Madang Saputra dari Universitas Dr. Hazairan. Nah, baiklah, pertanyaan pertama yaitu media apa saja sih yang sering kalian akses dan alasannya itu kenapa sih? Mulai dari mbaknya. Untuk media yang saya gunakan itu biasanya saya menggunakan media WA sama YouTube. Kenapa saya mengatakan itu WA, media WA? Karena di situ saya mendapatkan informasi, apalagi kan di masa pandemi COVID kita daring kan. Nah, di situ dosen menghubungi lewat via WA. Dan untuk YouTube itu saya berbaring untuk hiburan saat bosan di rumah aja. Nah, untuk masnya kita tanya terlebih dahulu apa media sosial yang sering diakses. Yang pertama itu WhatsApp, yang itu saya gunakan untuk media komunikasi. Seperti masa pandemi sekarang ini semuanya serba online. Jadi kalau sebelum mengajarnya melalui WhatsApp, kadang juga untuk berkomunikasi sama keluarga juga ada WhatsApp. Terus yang kedua, yang sering saya gunakan juga yaitu YouTube. Itu media untuk mencari hiburan atau kadang-kadang bosan nonton video YouTube. Nah, pertanyaan kedua yaitu menurut kalian gadget dan media sosial seperti sekarang itu pada masa pandemi ini semakin meningkat atau malah semakin menurun? Kenapa alasannya? Kalau untuk sekarang ini media sosial atau handphone sekarang itu sangat meningkat. Apalagi di kondisi pandemi sekarang ini, kita untuk keluar rumah itu atau menjaga jarak terbatas. Jadi penggunaan untuk media sosial itu sangat meningkat untuk saling komunikasi dan saling mencari informasi dan untuk belajar. Nah, dilanjutkan oleh mbaknya. Menurut mbaknya gimana? Kalau menurut saya sendiri sih itu penggunaan gadget di masa pandemi ini meningkat, karena untuk di kalangan pelajar sendiri itu menggunakan sistemnya pembelajarannya sistem online, jadi banyak menggunakan handphone. Pertanyaan terakhir yaitu menurut kalian penggunaan media sosial pada masa pandemi ini apa saja sih dampak positif dan juga dampak negatifnya? Kalau dampak positifnya itu sih seperti sekarang ini kalau pandemi kita jarang untuk bisa keluar atau bertatap muka dengan satu sama lain. Jadi dampak positifnya itu kita bisa tetap berkomunikasi walaupun tanpa harus bertatap muka, dan kita bisa tetap melaksanakan proses belajar mengajar walaupun tanpa tatap muka. Nah, menurut mbaknya sendiri bagaimana pendapatnya? Pendapat saya mengenai teknologi ini, kita dapat mengakses, mendapatkan informasi dari jarak jauh yang mungkin informasi tersebut tidak dapat kita jangkau. Jadi dengan menggunakan teknologi, informasi itu bisa kita ketahui, informasi tentang apa. Nah, sedikit menambahkan, menurut saya sih penggunaan media sosial pada masa pandemi ini sisi negatif ada, sisi positifnya juga ada. Sisi positifnya yaitu para penjual online khususnya di Shopee atau di Lazada dan di mana-mana itu semakin meningkat karena kita terhalang oleh situasi yang tidak bisa bertatap muka dan membeli barang-barang secara langsung. Nah, selain ada sisi positifnya, yaitu terdapat sisi negatifnya, yaitu kalau menurut saya sih, saya sendiri yang mengalami yaitu sering menggunakan gadget tanpa waktu, terus sering lupa makan, terus lupa akan kegiatan sehari-hari, sering tiduran nggak jelas. Terus kalau di cowok-cowok sih mungkin sering main game, lupa waktu, sampai lupa mandi. Baik, kesimpulan dari video kali ini yaitu
penggunaan teknologi modern seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu begitu banyak manfaatnya, seperti pada saat kita ingin membeli sesuatu itu tidak perlu keluar rumah lagi karena adanya GoFood, GoSend, mereka bisa mengantar kapanpun kita mau. Dan juga pada proses belajar mengajar itu lebih mudah, seperti adanya Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan juga WhatsApp group yang bisa menghubungi dosen ataupun guru-guru untuk belajar mengajar. Nah, baik, itulah hasil dari penyampaian dari narasumber kami, yaitu Mbak Priska dan Mas Dimitrio. Terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.